Baik, cek 1, 2, 3. Suara saya bisa masuk? Cek admin, apakah terdengar suaranya? Halo, selamat sore. Oke, terima kasih sudah Sore, merespon Mbak Bu. Delisia. Hmm, kalau tidak ada yang merespon, saya bingung nih. Baik, kita akan mulai langsung. Sudah 19 menit berlalu, mohon izin, mohon maaf sekali teman-teman, lewat dari jam yang harusnya em, disepakati atau disampaikan sebelumnya. Oke, saya boleh dibantu untuk sebentar. Oke, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya, teman-teman usia dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah, semoga teman-teman sehat semuanya, sehat walafiat, dan dilancarkan dalam setiap aktivitasnya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu. Nah, lagi apa nih sekarang nih? Pasti ada yang lagi mungkin masih bekerja begitu ya. Kemudian masih ada yang di jalan mungkin atau mungkin sedang ada aktivitas yang lain. So thank you for joining our webinar. Webinar kita ditanggung banget ya di jam 15 atau 15.20 begitu ya karena memang sangat padat sekali aktivitasnya, juga dengan sidang tugas akhir begitu. Jadi kami menyempatkan dan kami menyempatkan untuk menyapa teman-teman pada hari ini karena ada informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Begitu ya. Saya Dian Metarianti di bagian kemahasiswaan dan kerjasama internasional. Hari ini saya akan share terkait satu program yang program ini mungkin teman-teman yang ingin summer course atau mungkin mau apa ya, mencoba perkuliahan di tempat lain begitu ya, ingin tahu rasanya gimana sih kuliah di tempat yang lain, atau ingin taste kuliahnya bisa onsite begitu ya. Nah, kita ada satu program dari hasil kerjasama kami dengan Malaysia, dari INTI International University di Malaysia terkait dengan international program mobility begitu ya. Nah, saya langsung akan share, sebentar, mohon izin. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah bisa tershare hari ini. Oke, sudah terlihat ya? Oke, masuk terdengar. Oke, sudah terlihat share screen-nya? Mudah-mudahan sudah ya. Oke, siap. Baik, saya lanjut. Jadi hari ini saya akan cerita terkait dengan satu program namanya Student Mobility Program. Kerjasama kami usia dengan Inti International University di Malaysia, dan MOU ini kami signing di tahun ini. Dan ini adalah buah hasil kerjasama atau implementation agreement yang bisa kami berikan kepada teman-teman. Jadi sebelumnya UNSE juga sudah kerjasama dengan Hala University di Korea dan mengirimkan ada 6 student untuk 3 minggu summer course begitu di Korea Selatan, tepatnya di Hala University di Wonju. Wonju itu sekitar mohon maaf, 3 jaman lah ya dari Seoul begitu. Dan ada banyak sekali program yang mereka ikuti, dan mereka apa namanya, berinteraksi dengan international community begitu ya. Oke, saya lanjut. Jadi Student Mobility Program ini adalah program yang memberikan teman-teman ini satu opportunity untuk berinteraksi dengan mahasiswa internasional ya, baik itu mahasiswa, pengajar maupun local community di khususnya di Malaysia. Nah, kita kerjasama dengan Inti International University atau Inti IU di Malaysia, dan teman-teman ini nanti bisa merasakan 1 semester loh. Kalau yang kemarin tuh 3 minggu di Korea, yang ini 1 semester. Wow, cukup lama ya. Jadi nanti teman-teman silahkan dipertimbangkan, is it
Are you available for this one gitu kan ya, bisa tidak kalau teman-teman sambil bekerja gimana gitu ya. Nah, ini juga nanti akan menjadi pertimbangan teman-teman. Tapi tugas saya adalah menyampaikan bahwa ada program ini, silahkan mendaftar begitu ya bagi yang eligible. Eligible-nya seperti apa? Nanti saya akan share. Oke. Ada dua program mobilitas akademik atau academic mobility program, di mana mahasiswa mengikuti apa namanya perkuliahan di INTI begitu ya, dan terlibat dalam kegiatan akademiknya. Dan juga ada program mobilitas bahasa Inggris buat teman-teman yang ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya begitu ya, dengan kelas intensif yang akan dibimbing oleh dosen-dosen yang cukup profesional. Nah, untuk mengikuti ini memang ada syarat ketentuan yang berlaku. Yang pertama, untuk mahasiswa Unsia harus sudah minimal aktif di 2 semester. Kenapa Bu 2 semester, nggak boleh di semester awal gitu? Karena ibaratnya ini juga privilege buat teman-teman begitu ya, yang memang sudah kuliah selama 2 semester berturut-turut di Unsia, bisa mendapatkan atau bisa mendaftar untuk program ini. Yang kedua, dia memiliki IPS minimal 3,5 begitu ya, dari out of 4 GPA. Dan aktif mengikuti perkuliahan dengan minimal kehadiran 80%. Tidak memiliki tunggakan keuangan pada semester sebelumnya. Nah, itu adalah syarat yang kami sampaikan untuk teman-teman yang ingin mengikuti semacam summer course begitu ya, atau ini nanti bentuknya adalah transfer kredit sih, karena nanti teman-teman dapat memilih mata kuliah yang inline begitu ya dengan teman-teman gitu ya. Nanti saya akan sharekan listnya begitu, dan nanti teman-teman akan kuliah di sana selama 1 semester. Kemudian teman-teman juga harus mengunggah surat pernyataan kesediaan untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Sudah juga kami sampaikan. Dan silahkan bisa mendaftar melalui link Gform yang tertera. Ini juga dalam surat yang kemarin kami sampaikan ke Prodi, ini juga sudah tercantum di dalamnya. Dan surat ini teman-teman juga harus di atas persetujuan atau atas ditandatangani oleh Prodi. Jadi Prodi harus mengetahui kegiatan yang teman-teman lakukan. Jadi teman-teman misalkan mau mengikuti program ini, maka butuh yang namanya tanda tangan dari program studi. Bisa ke Prodi, bisa Sekprodi, either both gitu ya. Dua-duanya boleh terserah, tapi salah satu juga nggak apa-apa. Kami juga berharap sudah memiliki paspor saat mendaftar ke INTI nanti. Jadi ada 2 tahap pendaftaran. Satu seleksi di universitas, di Unsia. Yang kedua setelah itu oke, baru kemudian mendaftar di INTI Internasional. Begitu ya. Kemudian selain itu teman-teman yang sudah lulus seleksi, mendapatkan rekomendasi dari universitas, nanti dapat atau kita pandu gitu ya, untuk mendaftar di INTI International University yang bisa diakses dalam Gform seperti itu. Nah, kalau teman-teman mendaftar, tertarik begitu ya, tertarik kemudian ingin mengikuti program ini, kami menyarankan daftarlah sebelum 31 Oktober. Nanti saya akan sampaikan schedule-nya di Unsia begitu ya. Karena kalau sebelum 31 Oktober, maka teman-teman itu bisa mendapatkan privilege berupa bebas biaya kuliah di mereka begitu ya. Dan juga bebas biaya pendaftaran, karena cukup tinggi juga untuk pendaftaran di sana. Oke, nah schedule programnya seperti apa? Nah, jadi schedule programnya adalah kelas ini akan dimulai di tanggal 6 Januari 2025, jadi masih tahun depan. Tapi pendaftarannya untuk tadi yang privilege tadi itu sebelum 31 Oktober. Kita masih punya waktu lah, sekitar beberapa minggu begitu. Kemudian ada festival break atau mid semester di 27 Januari sampai 2 Februari, 31 Maret sampai 6 April. Nah, ada ujian juga di sana 30 April sampai 11 Mei dan semester break-nya ada di 12 Mei sampai di 2 Juni. Untuk seleksi kampus Unsia, teman-teman kemarin kami sudah sharekan untuk pendaftaran, silakan bisa didaftarkan di 8 sampai tanggal 22 Oktober. Nanti link Gform-nya akan kami sharekan kembali begitu ya, tapi kemarin informasinya kepada Prodi sudah kami sampaikan juga. Jadi kalau teman-teman merasa eligible, merasa nanti oke, dari segi waktu bisa, dari segi biaya bisa, begitu ya, motivasi ingin untuk berkomunitas begitu ya, atau berkomunikasi, meningkatkan soft skill juga, kemudian menambah experience begitu ya, dengan teman-teman di lingkungan internasional. Nah, silakan teman-teman bisa daftar sampai 22 Oktober.
Kami akan melakukan seleksi administratif di tanggal 23 sampai 26 Oktober begitu ya. Tentu di pendaftaran ini nanti ada G-form, ada surat keterangan, ada transkrip nilai begitu ya. Kami juga akan cek nanti masalah keuangan begitu ya. Nah, ini akan seleksi administratifnya tanggal 26 Oktober. Tanggal 28 Oktober kami akan umumkan dan juga pendaftaran ke link inti internasional kami harapkan bisa kita lakukan di tanggal 28 sampai 31 Oktober. Sehingga teman-teman masih mendapatkan privilege tadi untuk bebas tuition fee di sana gitu ya dan juga registration form seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus disiapkan begitu ya, apa terutama dari cost. Ya. Nah, jadi teman-teman yang di cover adalah eh, pertama adalah biaya kuliah di sana. Jadi selama 1 semester biaya pengajar di sana, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan akomodasi. Akomodasi itu layanan antar jemput bandara, kemudian ada workshop-workshop, ada kunjungan, ada juga kemudian yang di cover juga terkait juga masalah penginapan gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu harus nyari tempat kos karena ada asrama di inti yang teman-teman bisa menikmati atau menggunakan begitu ya selama teman-teman kuliah di Inti International University. Tetapi, nah, saya juga harus menyampaikan supaya teman-teman juga siap. Cost excluded atau yang tidak di-cover adalah berupa satu, biaya pribadi, biaya pulsa, kuota data, terus kemudian biaya tiket pesawat, itu tidak di-cover ya teman-teman. Kemudian ada biaya visa, kemudian ada asuransi, dan makan sehari-hari juga tidak di-cover. Jadi teman-teman harus menyediakan memang budget untuk bisa paling tidak begitu ya makan 3 kali sehari kah begitu ya untuk di sana. Nah ini exclude dari biaya yang di cover oleh pihak dari inti. Tapi tadi untuk tempat tinggal, don't worry, mereka punya asrama yang bagus. Nah teman-teman bisa menggunakan itu begitu. Kemudian, nah program ini memang ditawarkan eksklusif untuk mitra-mitranya Inti Internasional dan mahasiswa aktif tadi minimal 2 semester berturut-turut. Kami sangat menyarankan bisa berbicara bahasa Inggris, opsional menyertakan skor TOEFL walaupun tidak wajib begitu ya. Kemudian punya paspor aktif, masa berlakunya lebih dari 30 bulan. Jadi kalau udah masuk-masuk masa tenggang, 6 bulan terakhir, nah itu wajib tuh untuk renew begitu ya. Kemudian punya kemampuan finansial yang baik. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Dan harus mendaftar mata kuliah dalam program dan fakultas yang sama selama 1 semester. Jadi kalau teman-teman dari manajemen, nanti kita akan lihat nanti opsinya untuk mata kuliahnya. Kemudian kalau dari informatika, demikian juga teman-teman bisa ambil begitu ya, mata kuliah-mata kuliah yang ada di sana. Oke. Kemudian semua mata kuliah diajarkan dalam bahasa Inggris. Nah, itulah kenapa teman-teman harus bisa satu ability untuk bisa talking dan juga bisa understanding begitu ya. Syukur-syukur juga bisa writing gitu dalam bahasa Inggris. Mahasiswa juga diminta untuk menghadiri semua kegiatan selama program berlangsung. Jadi izin ya, jangan udah sampai sana terus kemudian menghilang gitu ya. Ini juga nanti akan jadi presiden yang buruk buat Unsia. Jadi ketika teman-teman ke sana, berarti membawa nama baik Unsia. Jadi mohon agar teman-teman dapat menyelesaikan program ini dengan baik dan juga dalam surat pernyataan gitu ya, sebelum teman-teman nanti akan bergabung dengan Inti, kami juga menyampaikan bahwa teman-teman situ ada kesediaan untuk dapat menyelesaikan program mengikuti ketentuan yang berlaku selama kuliah di sana. Oke, kemudian juga harus bisa presentasi dalam bahasa Inggris karena akan lebih banyak talking, kemudian lebih banyak gitu ya. Presentasi. Nah, ini sebenarnya kesempatan biasa sekali ya buat teman-teman yang bisa mengembangkan punya experience yang mungkin tidak dapat ditukar dengan biaya gitu dengan uang ya, karena kemudian nanti teman-teman mungkin mabal begitu ya karena ini kan onsite begitu. Nah, teman-teman bisa tidak mendapatkan transfer kredit tadi ya, maksudnya untuk perhitungan transfer kredit tadi. Oke. So, what will you get? The benefit is for this program satu adalah kesempatan untuk kolaborasi dengan mahasiswa internasional. Saya lihat di sini juga ada teman-teman yang mungkin kemarin ke Korea Selatan begitu ya.
mereka berinteraksi dengan teman-teman dari Turki, dari India, dari Thailand, dari China gitu ya, dari Korea sendiri gitu ya. Jadi ada experience yang berbeda gitu ya untuk mereka dan itu menjadi motivasi dan juga supporting gitu ya buat mereka untuk bisa lebih percaya diri untuk bisa berkembang, leadershipnya bagus gitu loh. Jadi nanti kita bisa juga sharing dengan mereka. Jadi juga punya pengalaman belajar di lingkungan internasional ya, karena terkadang yang pengalaman paling berharga adalah how you survive in the international community seperti itu. Akomodasi gratis untuk sharing squad. Jadi dalam satu dormitory itu ada 4 bed begitu ya, bersama atau sharing squad. Tapi bisa juga mungkin bisa berdua juga begitu ya, tergantung. Dan eksplorasi budaya dan sejarah Malaysia, termasuk kunjungan ke tempat-tempat sejarah dan juga Lembah Klang dan juga Melaka. Nah, ini adalah bonus benefit yang bisa teman-teman dapatkan apabila teman-teman ingin mengikuti program ini. Oke, requirements-nya paling penting adalah ada surat konfirmasi atau penawaran dari universitas asal, artinya ada rekomendasi dari kami begitu ya. Terus kemudian ada fotokopi scan berwarna untuk buku paspor, artinya ketika teman-teman nanti mendaftar, dalam link inti itu juga di apa namanya ada apa paspor begitu ya, untuk bisa di apa namanya diunggah. Kemudian ada foto berwarna, ada International Student Application Form, ada Health Declaration Form, itu juga teman-teman harus sediakan. Kontaknya itu bisa ke saya atau di kemahsiswaan@mail.unsia.ac.id. Nah, jadi itu kira-kira informasi yang dapat saya sampaikan. Saya juga akan sharing juga sebentar, saya stop berbagi dulu. Juga ada terkait dengan apa namanya kurikulum gitu ya, mata kuliah yang bisa diambil oleh teman-teman semua. Mohon maaf sebentar, saya akan cek dulu. Oke. Jadi list of course ini nanti teman-teman bisa ambil, tapi tadi sudah disampaikan kalau bisa inline begitu ya dengan program studinya teman-teman. It's ya, sorry sorry. Oke, baik. Oke, di dan semuanya strata satu ya, kita juga strata satu, jadi apa namanya masih inline. Ada pemilihan untuk digital media, ada introduction to mass communication, ada media ethics, digital media society, introduction to digital media, ada digital media management, development communication in digital era, ada documentary film production kalau teman-teman yang suka film gitu ya, ada advanced video production, ada digital portfolio begitu. Kemudian ada mass communication, teman-teman bisa lihat sendiri ada mass media society, communication technology, cross cultural communication, ini kayak komunikasi antar budaya gitu ya. Organizational, kemudian communication research. Dan juga ada spesifikasi konsentrasi seperti advertising, public relation, ya. Teman-teman bisa pilih ini. Kemudian ada Bachelor of Business juga, ada Human Resource Management, ada juga apa namanya Bachelor of Business yang lain, kemudian ada Business Accounting, Financial Management, ada Supply Chain, ada juga Economic Principle and Issue. Jadi ini akan kami share juga ke teman-teman untuk bisa dipelajari. Nanti akan ada link G Drive mungkin ya. Nanti akan dibantu oleh Kak Fadila. Dan juga ada akuntansi, ada okay, accounting and finance. We also have banking and finance. Oke. Okay. Jadi ini adalah apa namanya mata kuliah yang bisa diambil oleh teman-teman sekalian ketika ada di sana. Memang kalau kita lihat untuk mata kuliah terkait dengan IT tidak ada ya. Nah, nanti saya coba akan tanyakan kembali. Tapi sepertinya yang dibuka memang communication and also apa namanya manajemen dan juga akuntansi begitu terkait dengan inti tadi. Oke, kita akan buka question and answer. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, sembari juga saya nanti akan sharing kampus inti itu di mana sih, begitu ya. Kampusnya itu kemarin pas kita ke sana, kampusnya sangat besar dan mereka punya
cukup banyak program studi sebenarnya ya. Areanya luar biasa, areanya luas sekali. Mereka ada di, sorry, where is it? Tapi mereka agak ini ya, agak apa namanya, tidak di pusat kota sekali begitu ya, artinya seperti itu. Oke, oke, teman-teman yang ada yang mau bertanya mungkin dipersilakan. Kalau ada yang mau tanya, boleh raise hand gitu ya, atau teman-teman mau lewat chat juga boleh begitu. Monggo, silahkan. Saya akan share di Zoom. Sayangnya belum ada online ya. Jadi kalau online pasti menarik sekali ya untuk teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini adalah kampus dari Inti Internasional. Mungkin buat teman-teman yang saat ini tidak sambil bekerja begitu atau bekerjanya bisa remote begitu ya. Bekerja bisa remote. Nah, teman-teman bisa ya ambil opportunity ini buat dapat insight yang baru begitu ya atau dapat experience baru terkait dengan itu. International acclaim ada dari QS apa ranking, terus ini kampusnya like that. Kita kemarin juga mengunjungi kampus inti begitu untuk signing MOU dengan mereka. Dan ke depannya nanti kami juga akan saat ini sedang dibicarakan terkait dengan S2. Jadi bisa S2 ke Malaysia dari Unsia sehingga nanti teman-teman bisa lanjut untuk ke apa namanya ke master degree di sana. Mereka punya ada bisnis, computing IT, multimedia design, engineering, American University Program, dan labnya cukup lengkap begitu, labnya luar biasa. Jadi sangat sayang untuk di apa namanya sangat sayang untuk kemudian bisa di bukan disingkirkan ya, untuk dilewatkan begitu ya, untuk dilewatkan menurut saya sangat sayang sekali. Oke, okay. So do you have any question? Apakah ada yang tertarik untuk bisa ikut, bukan ikut ya, untuk mencoba satu semester di sana? Sebenarnya satu semester itu kurang lebih sekitar 4 bulan deh, kurang lebih ya, kurang lebih seperti itu. Oke, okay. Halo, coba kita lihat ada siapa saja di sini. Can I get a response? Kira-kira ada yang sudah pernah ke Malaysia mungkin? Sering kali ya. Tapi biasanya untuk liburan aja kali. Seperti itu ya. Mbak Santina mungkin, Mas Rasya, atau Mbak siapa nih? Mas Itang, atau Teh Lisna, begitu ya. Dan kalau Malaysia kan relatif lebih deket ya. Jadi kalau misalkan masih kangen tuh masih bisa bolak-balik ya. Tapi kalau misalkan kayak kemarin di Korea harus nunggu 3 minggu baru bisa balik ke gitu ya. 3 minggu selesai malah teman-teman maunya nambah gitu. Nah, saat ini juga kita lagi menyelesaikan untuk program 3+1 dengan Korea Selatan, dengan Korea begitu ya, dengan Hala dan juga beberapa universitas yang lain. Jadi teman-teman mungkin bisa 3 tahun di Unsia, nah 1 tahunnya bisa experience di Korea. Dan nanti di sana bisa juga ikut internship atau magang begitu ya, berbayar. Artinya teman-teman bisa magang di perusahaan-perusahaan di sana sambil menyelesaikan kuliah. Setelah itu teman-teman bisa melanjutkan ke S2 dengan kerjasama kami dan mudah-mudahan apa dilancarkan ya. Doakan supaya program-program kita semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada satu nih pertanyaan.
Permisi, silahkan. Bahasa Inggris harus TOEFL ya, sedangkan TOEFL kurang bagus, tapi dia bisa paham percakapan bahasa Inggris seperti pada umumnya. Kira-kira bagaimana ya? Iya, kalau nggak TOEFL, IELTS ya. Jadi bisa bisa TOEFL, bisa IELTS gitu ya. Sebenarnya pihak kalau dari pihak inti tadi sih tidak ada kayak syarat harus nilai TOEFL-nya berapa gitu ya, atau nilai IELTS-nya berapa. Itu mereka tidak mensyaratkan itu gitu loh. Tetapi akan lebih baik kalau misalkan teman-teman bisa melampirkan gitu. Tetapi sebenarnya itu tidak disyaratkan sih, Mbak Satari. Betul ya? Mbak kah atau Mbak Satari ya? Oh, Mas, maaf, maaf. Tuh kan, saya salah. Mohon maaf ya. Oke, oke. Thank you, Mas Satari. Kalau dari informasi sih, yang kami terima tuh tidak disyaratkan TOEFL ya. Misalnya nilai harus berapa, minimal berapa, seperti itu. Kalau misalkan tidak ada TOEFL, apa bisa apply? Ya, tadi saya sampaikan, tidak ada syarat harus melampirkan nilai TOEFL, tapi akan mungkin lebih eligible dan sure buat kami juga di kampus begitu ya, supaya kamu nanti di sana komunikasinya nggak apa ya? Karena orang Malaysia juga pakainya pakai bahasa Inggris loh. Saya dengan inti ini kebanyakan karena mereka kan komunitasnya multi etnik, negara ya. Kayak banyak orang India, banyak orang kemudian China, begitu ya, banyak orang Malaysia juga. Jadi sudah mixed culture. Nah, mixed culture-nya itu dalam kesehari-hariannya, kayak kemarin kami ke sana juga bicaranya pakai bahasa Inggris begitu. Tapi tidak apa-apa, teman-teman silahkan dicoba saja gitu ya. Kan 8 sampai tanggal 22 Oktober itu apa namanya apply period untuk unsia. Jadi silahkan beranikan diri, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah teman-teman sudah bisa kalkulasi. Satu, ada nanti biaya-biaya yang harus di-provide. Antara lain seperti biaya tiket pesawat gitu ya, karena tidak di-cover. Kemudian ada biaya visa, ada kemudian kalau yang belum punya paspor gitu ya. Nah, silakan bisa buat paspor gitu. Dan tadi ada syarat kayak misalnya minimal 2 semester, sudah 2 semester berturut-turut di Unsia. Kemudian IPK amankah 3,5 begitu ya. Yang ketiga tadi minimal kehadiran 80% ya. Sehingga kenapa kok harus minimal 80%? Ya, berarti kan rajin kuliah. Rajin kuliah ya. Jadi kalau di sana mudah-mudahan juga rajin karena membawa nama baiknya Unsia. Begitu. Ada lagi kah yang mau bertanya? Silakan. Oh, mudah-mudahan sudah jelas begitu. Kita masih buka pendaftaran ini sampai tanggal 22 ya. Jadi sampai tanggal 22 Oktober teman-teman bisa mendaftar di apa link G Drive. Nanti mungkin Kak Fadila dibantu link G Drive-nya bisa di-share di sini ya. Link G Drive-nya bisa share di sini juga oke. Kemudian nanti ada link informasi juga boleh ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman tertarik untuk bisa mengikuti, nah teman-teman bisa langsung mendaftar saja di link Gdraft tadi. Isi surat-surat pernyataannya, kemudian nanti setelah oke semuanya, nah baru nanti kita akan bantu teman-teman untuk mendaftar di Inti International University, begitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Mas Atari. Gimana? Ini baru bisa diikuti di semester 2 saja ya, Bu. Oh, bukan, maksudnya gini. Yang bisa mengikuti ini adalah mahasiswa yang sudah minimal 2 semester kuliah di Unsia gitu loh, Mas. Nah, kenapa 2 semester? Karena satu dia sudah pastikan dari segi akademik sudah ada IPS-nya begitu ya. Terus kemudian sudah juga teman-teman berarti kan sudah paham terkait dengan sudah tahu lah terkait dengan usia, sudah tahu ritmenya seperti itu dan ketika kami merekomendasikan teman-teman ke Malaysia, maka kami harus memastikan bahwa rekomendasi kami itu baik. Begitu, Mas. Nah, saya belum tahu ya, semester depan apakah program ini ada lagi atau tidak. Jadi kalau misalkan program ini tahun depan
tidak ada lagi, maka ini sayang banget buat di apa namanya, buat dilewatkan begitu ya. Jadi biasanya program-program seperti ini kayak program summer course, terus kemudian transfer kredit begitu ya. Mudah-mudahan di kedepannya di semester-semester depannya akan semakin banyak begitu ya dengan kerjasama kami gitu ya. Saat ini juga kami sedang jajaki dengan Taiwan, dengan Hong Kong gitu, Australia gitu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa eh, kayak kemarin ke Korea sudah, kemudian nanti mungkin ada ke Taiwan, ini Malaysia begitu ya seperti itu. Oke, ada 4 kampus inti betul. Oke, ini inti yang di mana? Oke, sebentar. Oke, ke Mbak Nur Hafi dulu. Kalau misalkan diterima program ini, maka satu, teman-teman nanti akan namanya transfer kredit. Transfer kredit itu sekitar 20 sampai 21 SKS, seperti MBKM sebenarnya seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu mengikuti perkuliahan di Unsia gitu. Tetapi tetap bayar biaya kuliah di Unsia gitu ya. Hanya tidak perlu membayar biaya kuliah di Inti tadi karena kalau misalkan apply-nya di sebelum tanggal 31 Oktober, nah teman-teman dapat free waive tuh. Nah, istilah begitu ya. Waive registration fee, waive juga terkait dengan biaya apa namanya pendidikan di sana. Nanti setelah kemudian kuliah di sana lulus begitu ya, mengikuti perkuliahan yang ada segala macam, balik ke Unsia begitu ya, nanti teman-teman akan dikonversi. Jadi transfer kredit yang didapatkan di sana itu akan equal dengan kredit yang didapatkan di sini karena sudah ber-MOU begitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya di sana ambil di 20 SKS begitu ya, maka di sini nanti akan ditransfernya sebanyak 20 SKS. Artinya masa perkuliahan teman-teman di sana tuh tidak sia-sia begitu ya. Karena tetap diakui oleh, yang penting adalah diakui oleh Unsia. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk di inti sendiri, sorry. Oh, kita ada kita kok nggak salah di Negeri Sembilan deh. Negeri Sembilan, Mas. Di, apa namanya, di sini ada nih. Persiaran Perdana BBN Putra Nilai Negeri Sembilan Malaysia. Jadi kita kampusnya nanti akan ada di Negeri Sembilan. Begitu ya, Mas Rasya atau Mbak Rasya, mohon maaf kalau saya salah dari segi gender, bukan bermaksud genderisme, bukan karena namanya uh, kecuali kok tadi raise hand kemudian speak mute baru. Oke, ada lagi kah yang ingin ditanyakan terkait dengan ini? Atau sudah cukup jelas? Mungkin langsung mendaftar, silahkan begitu ya. Tadi Kak Fadila sudah share juga terkait dengan linknya. Dan nanti rekamannya juga akan kami share. Dan nanti untuk link apa namanya, what is it, kurikulumnya juga akan kami share juga. Sehingga nanti teman-teman dapat gambaran kira-kira seperti apa sih. Dan mungkin yang paling exciting juga adalah, menurut saya sih lebih kepada tadi ya. Mungkin yang butuh experience baru gitu ya. Nanti bisa juga apa mengikuti program ini dan kedepannya juga nanti akan ada program-program lain yang di luar negeri yang bisa juga teman-teman ikuti. Intinya walaupun kuliah online di Unsia begitu, tapi teman-teman punya opportunity juga buat kuliah onsite di negara lain. Nah, sehingga nanti experience-nya akan lebih banyak. Seperti itu. Saya kayaknya lihat tadi ada, sebentar, ada teman-teman yang dari Korea kemarin deh. Masih ada nggak ya? Oh, sudah tidak ada. Ada Mas Reza. Oh iya, sudah tidak ada. Oke. Tadi saya lihat ada teman-teman yang kemarin sempat ke Korea. Oke, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan sudah paham semuanya ya. Mudah-mudahan sudah jelas semuanya. Saya senang sekali kalau informasinya bisa diterima dengan baik begitu. Dan jika teman-teman nanti tertarik untuk mengikuti program ini, silakan. Pendaftaran masih kami buka sampai tanggal 22 Oktober 2024. Ya. Jadi silakan nanti bisa klik gitu ya. Bisa mengisi G-form-nya. Jangan lupa ada surat keterangan yang harus ditandatangan oleh prodi, ada transkrip nilai yang harus juga disampaikan kepada kami gitu ya. Sehingga nanti kita bisa memberikan rekomendasi yang baik gitu ya, dan juga teman-teman bisa kuliah dengan nyaman gitu ya, dan juga jangan khawatir tidak terakui di Unsia begitu ya, karena ketika kalian di sana
Yang pasti adalah apa yang kalian dapatkan di sana itu akan ditransfer kredit di Unsia. Jadi nanti tinggal kemudian melanjutkan saja di semester selanjutnya. Begitu. Baik, oke. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung dengan saya di webinar kali ini. Insya Allah mudah-mudahan jika ada pertanyaan terkait dengan program ini, teman-teman bisa uh, jump in, bisa WhatsApp juga di kemahasiswaan, atau bisa juga bertanya melalui email juga di kemahasiswaan@email.unsia.ac.id. Nanti mungkin Kak Fadila bisa share juga ya email kita bisa, atau saya juga bisa, kemahasiswaan. Oke. Oke, so terima kasih banyak semuanya. Semoga sorenya menyenangkan, sehat-sehat selalu, dan kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune, bye-bye. Assalamualaikum.